atas Merapi, sungguh indah Gunung Rinjani. Sebelum kami memulai syarahan ini, izinkan kami menyapa hadirin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, allazi la nabiyya ba'dah, nattabi'uhu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih-Nya luas terbentang, karunia nikmat-Nya yang tak terbilang, sehinggalah kita dapat berkumpul, bertatap muka, dan beradu pandang dalam kesempatan musabaqah tilawatil Quran yang ke-46, dan insya Allah kami yang akan menjadi pemenang. Salawat beraturkan salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Khairul Anam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang, bersinarkan iman Islam dan ihsan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian, beserta teman-teman yang kami banggakan. Indonesia yang berahi dengan latar masyarakatnya yang berbeda-beda, berbeda agama, suku, adat istiadat maupun bahasa. Keindahan perbedaan itu bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi dapat menjadi kekuatan yang besar dan nyata untuk membangun bangsa apabila dirawat bersama dalam bingkai kerukunan dan persaudaraan. Namun sebaliknya, apabila tidak dijaga dengan baik, maka dapat berpotensi juga menjadi benih perpecahan. Oleh karena itu, sangat diperlukan moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat agar keutuhan bangsa dapat terjaga, bukan tentang orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun kepercayaan lainnya, tetapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan satu pemahaman dalam wujud semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimanapun kemajemukan suatu masyarakat, perlu disadari bahwa manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang selalu harus dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Indahnya Nusantara.
ayat 103 yang berbunyi. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, wa tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ayat tersebut menyuruh kita untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, bersatu padu, terkhusus dalam mencintai tanah air kita. Menurut Syekh Ismail Haqqi Al-Qursi dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq ialah iz kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Generasi muda bangsa harus menjadi pelopor persatuan, bukan pelopor kerusuhan, menjadi benteng pertahanan, bukan malah membentang pertikaian. Generasi muda Nusantara harus berpikir cerdas, tegas, dan solid, sebagaimana pemuda generasi perjuangan di masa silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah ikrar yang membakar semangat mereka demi merebut kemerdekaan. Mereka tidak gentar dengan kecanggihan senjata para penjajah. Mereka tidak takut mati demi bangsa ini, sebagaimana pesan pahlawan nasional Pattimura saat sebelum digantung di tiang gantungan oleh Belanda. Pattimura, Pattimura tua boleh mati, tapi Pattimura, Pattimura muda akan bangkit kembali. Namun lihatlah kini hadirin, lihatlah kondisi bangsa tercinta ini. Persatuan bangsa Indonesia semakin renggang. Banyaknya konflik antar suku dan agama, munculnya radikalisme, serta sikap penjilat bermuka dua yang justru menyiratkan bahwa mereka anti Pancasila. Beginikah sekarang kondisi bangsa kita? Hanya karena beda pendapat saling sikut, hanya karena beda warna saling sulut, hanya karena beda pilihan saling kasut. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah menjelaskan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim ialah persaudaraan yang berganda. Pertama, persaudaraan yang dilandaskan keimanan, dan yang kedua, persaudaraan yang dilandaskan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, penting terbentuknya persatuan ini, terlebih untuk menjaga perdamaian dan keamanan negeri ini. Tentu dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, kumpul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Mari pemuda bersama bersatu padu dalam mencintai tanah air kita. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sebagaimana lagu nasional ciptaan Liberty Manik berikut. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Akhirnya dapat kita simpulkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa serta semangat nasionalisme kita untuk menuju Islam yang wafaton dan Indonesia yang lebih bersatu. Indonesia yang merdeka, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang damai. Sebab ingatlah dengan slogan bangsa kita, slogan yang menyatakan dengan tegasnya NKRI harga mati. dan untuk seluruh umat muslim, jadikanlah ukhuwah Islamiyah sebagai landasan berbangsa dan bernegara dengan tidak memandang mazhab dan golongan, karena kita tetap satu umat, satu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, tunjukkan semangat nasionalisme kita, tunjukkan bahwa kita sebagai pilar bangsa, pelindung NKRI, pelindung Pancasila, Dan pelindung Nusantara. tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain ditutup dengan akhiran. Untuk itu, kami mengakhiri syarahan. Semoga apa yang kami sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Pagi-pagi harmelati, sarapan pagi, makan kemangi, syarahan kami cukup sampai di sini. Jika rindu, tontonlah video kami. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah
akhiru kalam.